anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini akan disampaikan dalam kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang saya hormati para kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Haji, ada dua tahapan yang dilalui. Yang pertama, penyisian uji kompetensi yang telah dilaksanakan secara online atau daring, yaitu pada tanggal 24 Juni. Kemudian diambil 5 besar sebagai finalis dan dilaksanakan untuk presentasi atau pemaparan best practice sebagai penentuan juara 1, 2, dan 3, dan sudah dilaksanakan pada 24 Juli. Akhirnya sudah ada juara 1, 2, dan 3 di masing-masing jenjang dari TK, SD, SMA, SMP, SMA, SMK, dan yang saat ini nanti insya Allah hadiahnya akan dibagikan. Untuk itu marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Farid MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hormati mereka kita ya Islam. Kami ingat terus Bapak pimpinan cabang BSI cabang Tentara Pelajar Semarang, Bapak Haji Arifudin serta seluruh jajaran, Ketua Basnas Kota Semarang yang ini mungkin dalam perjalanan di Pasar saya jadi kota kelima atas, anggota DPD DPR RI Bapak Abdul Khalik, ini juga supporting kita semuanya yang selalu aktif. Ya, saya hormati PRT Kasubag TU, Bapak Kasih dan penyelenggara, Bapak Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI di lingkungan Kementerian Kota Semarang, yang saya hormati Ketua KKG MGFP di lingkungan Semarang, juga panitia, yang saya hormati para pemenang lomba atau guru berprestasi, dan rekan-rekan kami dari bagian umum untuk yang berbahagia. Yang pertama, kami turut bersyukur hari ini setelah melalui rangkaian panjang kemarin, inisiatornya adalah teman-teman pengawas menyelenggarakan lomba guru berprestasi. Saya katakan terima kasih karena memang ya ini prakasanya internal, ya, tidak ada yang berjenjang ada. Dan ini alhamdulillah semua kemas dengan baik, terlaksana dengan baik, meskipun dengan keterbatasan ya sumber dayanya, keterbatasan anggarannya, juga waktunya yang terlalu sempit. Namun alhamdulillah dari proses itu telah menurunkan
guru berprestasi untuk tingkat kota Semarang. Kiranya kegiatan ini bisa memberikan support bagi kita semuanya. Ternyata guru itu bukan cuma datang mengajar, evaluasi pulang ya. Guru itu perlu dikali potensinya. Guru itu harus dipicu kreativitasnya, dan guru itu didorong agar memiliki kolaborasi kerjasama semuanya. Ya, misi yang dibawa itu bisa sukses. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kami turut mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para pengawas PAI terutama para pimpinan di KGB, KKG yang telah kuat yang memiliki niat untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kami berterima kasih kepada kolega-kolega kita ini yang selalu memberikan bantuan yang tidak sedikit dan sering kita minta. Kita ini kalau melalui jauh kalau mengajukan proposal ini atau BPO antara penandatangan atau tidak ini, karena saking seringnya kami minta untuk didukung, tapi teman-teman mengatakan Pak, kewajiban kita itu mau minta. Jadi untuk dikasih dan tidak itu urusan sana. Tapi kalau diminta nggak dikasih ya gimana? Bolak-balik itu paling akhirnya ya TTE-nya ditandatangani. Alhamdulillah selama ini kita merasakan bahwa kerjasama kita selama ini itu membuahkan hasil-hasil yang baik. Dan saya yakin teman-teman kita yang ada di PSI, yang ada di Basnas, dan wakil kita di DPD sana itu juga memiliki kepentingan yang sama agar proses pendidikan dan pembelajaran di Indonesia ini sukses. Maka ketika proposal itu disampaikan, alhamdulillah ada respon yang baik. Ini sangat terima kasih pada Pak Kasih juga ini, karena beliau ini menjembatani sehingga kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Kalau ditanya apakah Pres ini setiap tahunan tidak banyak, ini 2 tahunan bahkan setelah COVID baru kali ini berbahagia. Insya Allah minta pialanya nggak sering-sering, paling ya 2-3 tahun. Jadi persoalannya kalau PAI nggak terus pakai kita sama kami mencoba untuk tahun ini, tapi kami juga menutup mata Pak. Yang penting semua bisa jalan. Kalau bicara masalah kegiatan yang baik, kegiatan yang tertumpu pada anggaran, nggak akan jalan. Selama prinsip saya itu untuk kebaikan dasar mundur gara-gara anggaran. Meskipun deadlock nanti kita yang jalan itu gimana Pak? Itu baru kita punya inisiatif di situ nanti. Kalau kita itu Pak, sangat lapar jalan anggaran itu ternyata di bawah ternyata, ya nggak akan jalan-jalan. Main dulu bawa ide, ya, jalan dulu. Kalau setelah itu musik buat proposal. Yang unik dalam dan semua itu tapi jangan sering minta Pak. Kalau minta nggak apa-apa juga, karena ini juga bentuk relasi itu sendiri. Kemudian terkait dengan selesainya penjagaan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan selesai. Kita berharap guru-guru yang belum kemarin terseleksi masuk nominasi untuk yang Pres tingkat kota ini, bisa yakin guru-guru kita ini belum tersentuh. Guru kita cukup banyak berbeda itu. Jangan sampai ada guru yang dia merasa tidak tersentuh. Ya. Kemudian guru itu tidak mampu meningkatkan kompetensinya. Dia ngajar ya tadi, mengumpulkan kewajiban saja tapi tidak ada inovasi di dalamnya. Maka dengan kegiatan seperti ini dari mulai seksi, mulai kasih, mulai MKMP, KKG itu dan para pengawas, kiranya lebih bisa diinovasikan. Bagaimana ada terlibatan yang lebih luas lagi ini perlu. Karena panjangan itu meskipun hariannya di sekolah, tapi untuk materi pembelajaran, meningkatkan kompetensi, pembinaannya itu ada cukup organik. Maka sekali lagi, kiranya kegiatan ini bukan hanya sebatas kita lomba, kemudian menang, dikasih hadiah, selesai. Kita berharap bagi yang kebetulan nanti hadir dikasih ribet berupa piala atau pembinaan misalkan ada,
nanti panjenengan harus jadi virus kebaikan bagi guru-guru yang lain. Panjenengan harus bisa memberikan kesan-kesan baik juga. Kalau di madrasah itu ada namanya sahabat madrasah. Sahabat madrasah itu adalah madrasah yang baik, madrasah yang maju, yang manajemennya baik, itu harus berbagi ilmu, saling menularkan kepada madrasah yang belum baik. Dan madrasah yang belum baik kita pacu untuk segera mau belajar kepada madrasah yang sudah baik, sehingga tidak ada madrasah di satu wilayah ini yang satu masjid siswanya banyak, lulusannya baik, tapi ada madrasah di sampingnya itu madrasah yang tidak maju, kemudian siswanya sedikit dan tidak berkualitas, maka potensinya sama, tempatnya sama, ininya juga sama ya. Ini guru juga begitu. Yang hari ini kebetulan dinominasikan dan dinobatkan sebagai pemenang. Ini di bawah komando juga yang koordinasi Pak Kasih dan pengawas ini, kiranya guru-guru yang belum bisa menunjukkan ekspresi kebaikannya bisa kita dorong. Dan saya juga mendukung kalau kegiatan ini rutin diadakan, tapi saya jangkauannya harus bisa berkesempatan pada guru yang masih di tepi-tepi sana, itu harus bisa berkesempatan untuk mengikuti lomba kayak seperti ini. Ini soal nanti urusannya dan masalah anggaran itu juga perlu dipersiapkan sejak awal. Jadi nabrak-nabraknya itu bukan di akhir. Jadi setengah tahun sebelumnya itu sudah dirancang, nanti pengeluaran sekian, obligasinya untuk merespon PKM mau daftar, termasuk anggarannya itu minimal direncanakan dulu. Sebenarnya dibuat RAP-nya dulu. Nanti masalah sumbernya itu ya dipikir juga, ya dipikir maksudnya itu, tapi ada perencanaan yang baik sehingga kegiatan Kongres ini adalah bisa tertata, lebih baik, lebih produktif, dan bisa memberikan hasil yang optimal untuk UPAI kita di Kota Semarang. Kemudian sedikit yang saya sampaikan, sekali lagi selamat untuk panitianya, untuk Pak Kasih, untuk pengawas, apalagi para guru yang hari ini, nanti insya Allah akan kita menghadirkan. Ya. Mensupport kegiatan ini, Kementerian Agama itu menggandeng beberapa vendor. Jadi ketika pada waktu itu Pak Imam menyampaikan proposal kepada saya, dan jujur proposal itu hadir di akhir bulan. Saya bilang, Pak Imam, kalau udah akhir bulan ini saya bingung Pak nyarinya dari mana gitu, seperti itu. Sementara limitnya udah over seperti itu, karena kemarin agak belum ya, ada kegiatan itu ada kegiatan untuk turnamen futsal juga di Mandua seperti itu, dan kemudian Pak Imam masuk. Tetapi ketika saya baca proposalnya, ternyata ada acara apresiasi untuk guru agama. Jujur yang saya muncul dalam bayangan sosok ibu saya, karena ibu saya itu adalah guru agama di Kementerian Agama yang sudah pensiun, dan saat ini beliau sudah dipanggil Maha Kuasa. Atas semangat itu saya coba gesek-gesek, ada nggak sih ya gitu ya. Saya cari sana sini, pada waktu Pak Imam, pokoknya standarnya planifikasi cuma 3 piala pada waktu itu seperti itu. Tapi ternyata setelah dilakukan seleksi menjadi 15 piala. Pak Imam memang tidak memojokkan saya, tidak, tapi dari gesturnya tahu bahwa beliau mengingat semuanya seperti itu. Tadinya saya kasih Pak, saya kasih 3 aja ya Pak ya, lainnya cari sendiri. Tapi itu hanya untuk tes Pak Imam aja gitu. Tapi menjelang hari nggak mungkin dong, ini masalah reputasi BSI seperti itu. Akhirnya alhamdulillah, walaupun mungkin harus negara piala, tapi itu buat penyemangat buat Bapak Ibu semua. Dan untuk kami sampaikan di sini Bapak Ibu, Pak Anas dan Pak Abu Holik, bahwa BSI akan hadir di setiap ini. Mungkin selama ini masyarakat umum itu mengira bahwa yang namanya bank syariah itu hanya ngurusin masalah pendaftaran haji dan lain sebagainya. Tetapi saat ini apalagi setelah melebur 3 bank
syariah plat merah menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia, kekuatan kita semakin besar. Alhamdulillah per 31 Desember tahun 2023 kemarin Bapak kita menyodok secara aset menjadi ranking 5 besar Bapak. Jadi setelah padahal yang nanti sopan. Assalamualaikum. Nanti masuk neraka dulu, nggak punya utara. Nanti kalau barang yang lain masuk mati. Jadi saya harapkan di PSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati dari DPD, Pak Imam dari Kemenang, dan tentunya Pak Kadin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tentu saja menerima penghargaan prestasi dari tingkat TK sampai SMA. Sekali lagi selamat. Alhamdulillah Pak Oleh, Rasmas dan Kemenang ini hubungannya sangat harmonis. Setiap kegiatan-kegiatan Kemenang, insya Allah kita akan selalu bersupport dan mendukung. Mungkin walaupun tidak ada jadwal di Kota Semarang terkait zakat, Pak Sodako, tidak seperti kabupaten kota lain. Tapi alhamdulillah Pak Polri, Pak Hanif, Asas Semarang ini walaupun ketuanya nggak kayak kiai, tapi prestasinya kita 3 kali berturut-turut menjadi prestasi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah di bidang sistem informasi kehidupan mana setiap pengeluaran dan memasukkan ke tasarrufat dan memasukkan ini kita sudah sifatnya ready atau tiap hari terlaporkan, dan tentunya ini menjadi bukti bahwa pengelola zakat infak sedekah ini memang kuncinya adalah infrastrukturnya adalah transparansi dan keuangannya akuntabel. Dan tentunya dari kerjasama ini yang kita gagas dengan Kemenang, saya banyak inovasi. Jadi tasarrufan ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kadang-kala inovasi yang untuk tasarrufan ini memang kita lakukan hal-hal yang dibuat kesadaran seperti zaman era sekarang. Khususnya bagaimana dalam konteks ekonomi global. Di Pak Imam dan saya nanti misalnya ada kegiatan tidak hanya dalam konteks yang usually, konteks kegiatan yang bersifat produktif kita bersiap bekerja sama. Tentunya ini semuanya untuk keberkahan dan masyarakat di Kota Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat buat bapak-bapak ibu semua yang baru saja mendapatkan penghargaan, yang terus berprestasi dan tentunya bisa selalu mensupport. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yang kami hormati segenap jajaran pimpinan kantor Kemenang Kota Semarang, Pak Imam yang ada di sini, juga apresiasi. Sekali kami hormati DPD RI, tentu selalu ingin bersama para guru, dan kami sering sekali dengan Pak Emosi, apakah di Bimtek, apakah juga selalu bersama-sama. Karena DPD juga pertama para guru yang di lingkungan Kementerian Agama, selalu dalam banyak hal kita bisa berkolaborasi. Ibu sekalian, Indonesia itu adalah negara yang salah satu pilarnya adalah religiusitas. Agama itu menjadi sebuah fondasi, dan itu ditegaskan dalam sila ke-1 Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa adalah landasan kehidupan bernegara kita. Karena itu dalam sistem hukum kita bisa lahir undang-undang yang murni itu dari norma-norma agama. Apa itu misalnya? Ya, di sini ada undang-undang tentang perbankan syariah. Itu kalau bukan karena negara berdasarkan agama, tidak mungkin ada seperti itu. Kemudian juga undang-undang zakat. Ini juga bagian dari penegasan bahwa Indonesia memang landasannya adalah agama. Karena itu para guru juga punya tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab agar bagaimana dakwah kita, bagaimana syariat kita bisa menjadi bagian hukum negara yang kemudian kita implementasikan. Saya juga termasuk nasabahnya BSI di keluarga kami, nasabah kami di Jakarta.
ke kantornya BSI. Nanti mohon izin Pak Hanif, kita sebelum kita terakhir atau sebaliknya. Kantor kami kan adanya di Jalan Imam Bonjol Pak Hanif. Pak Anas itu di sampingnya persis warung steak. Untuk yang generasi kita steak ada ya. Tapi yang muda-muda banyak lebih mengenal diri dengan warung steak. Monggo kapan waktu kalau ingin kegiatan di kantor kami juga bisa dan juga bisa saling berkreasi. Hari nanti kami ingin deklarasi kerjasama dengan FKUB, deklarasi pilkada Jawa Tengah, pilkada bersih dan anti money politik. Jadi mohon itu juga Bapak sekalian bisa ikut support dan bisa ikut menggerakkan masyarakat untuk sadar hal ini, sadar juga untuk kita ingin pemimpin yang ke depan hasil pilkada tentu semakin berkualitas dan juga integritas. Sekalian sekali lagi selamat kepada para guru. Penghargaan ini mungkin hanya bagian satu fase dari tugas Bapak Ibu. Sebenarnya bisa lebih dari penghargaan yang harus diterima oleh para guru. Tapi setidaknya setiap penghargaan mengandung pesan apresiasi dan pesan berikutnya untuk terus berprestasi. Karena itu kami berharap ini akan menjadi dorongan untuk ke depan bisa lebih baik lagi prestasinya Bapak Ibu. Jawa Tengah dalam banyak hal punya kepentingan untuk selalu menjadi hal yang terbaik dalam berbagai sektor, terutama juga sektor pendidikan. Bapak sekalian menjadi pelaku, menjadi tokoh dalam konteks pendidikan di Jawa Tengah. Terima kasih dari PDI untuk Bapak sekalian dan sekali lagi selamat dan terus berupaya terbaik untuk meraih prestasi ke depan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.